dari Partai Gerindra. Selamat datang, Pak. Selamat duduk, Pak. Baik, kita lanjut lagi. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita ucapkan nafaskan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya narasumber kegiatan sosialisasi pelaksanaan penyebarluasan antara Perda tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum oleh Bapak Muhammad Fadli Habibi SMA. Kepada Bapak, kami silakan, Pak. Rancangan peraturan daerah, yang mana kali ini adalah rancangan peraturan daerah mengenai ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Baik Bapak Ibu, tanpa mengurangi esensi, Bapak Ibu, ini merupakan kegiatan yang digagas oleh Pak Subandi sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Gerindra, yang mana dapilnya adalah dapil Deli Serdang, dapil 3 untuk wilayah provinsi. Banyak kegiatan Bapak Ibu yang kami buat dengan Pak Subandi dan tim, yang mana itu merupakan masing-masing urgensinya. Urgensinya dulu di 2020-2021 kita heboh masalah narkoba. Jadi kita sosialisasi tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kemudian lagi Bapak Ibu, urgensi lainnya muncul tentang banyaknya yang kurang sesuai, agak menyimpang mengenai pandangan tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kita sosialisasi juga tentang itu. Berbagai hal kita lakukan sosialisasi. Dan kali ini Bapak Ibu, heboh lagi masalah geng motor, begal, tawuran, dan sebagainya. Makanya pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang merancang sebuah perda yang diharapkan ini dapat menjadi jalan keluar, way out daripada permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Kenapa? Karena memang tugas pemerintah adalah untuk itu. Bagaimana jalan keluar terhadap segala permasalahan yang ada di masyarakat. Namun secara lingkup Sumatera Utara yang begitu besar, kalau tentang narkoba itu mengalami penurunan. Alhamdulillah, yakni sebuah fakta bahwa berdasarkan, bukan kata saya, berdasarkan penelitian yang ada, dan ini dilakukan oleh Good Space yang dipublikasikan oleh Sindo News. Isinya apa? Ternyata Pak Bu, saat ini Jakarta bukan lagi provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi di Indonesia, tetapi nomor 1 adalah Sumatera Utara. Lihat, terasa nggak kira-kira Bu? Terasa ya? Terasanya di mana Bu? Ya, kriminalitas meningkat itu bisa jadi kita ngelepatin motor dan aman. Yang biasanya pagar untuk mengamankan rumah malah pagarnya yang hilang. Ya kan? Udah gitu, misalnya ada tabung gas untuk memasak, malah tabung gasnya jadi masuk ke pipet. Paham nggak maksudnya? Tabung gasnya dijual, jadi masuk balik. Gitu kira-kira. Ya, itu Pak Bu. Provinsi Sumatera Utara saat ini menjadi provinsi yang nomor 1 tertinggi kejahatan. Sangat miris ya. Tapi inilah kondisi terkini di provinsi kita Sumatera Utara. Bagaimana dengan kondisi di Deli Serdang? Kondisi di Deli Serdang lebih kurang sama, tetapi narkoba kenaikannya tipis, yakni 3% dibanding dengan tahun yang lalu.
Namun Bapak Ibu, sepanjang yang saya tahu, Provinsi Sumatera Utara masih ranking 1 peredaran zat narkoba se-Indonesia. Kemudian semua harus punya landasan, jadi tidak bisa ujuk-ujuk kita bikin peraturan supaya terikat seluruh masyarakat tanpa ada landasan, nggak bisa. Jadi harus ada peraturan daerah, sehingga apa? Nantinya peraturan daerah kalau ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak digugat oleh masyarakatnya sendiri. Banyak kejadian-kejadian yang kurang landasan hukum, tindakan pemerintah itu bisa ditunggang, bisa digugat. Dalam hal ini pemerintah nggak mau seperti itu, kita bikin landasannya, kemudian kita atur seperti apa maunya. Kemudian ada konvoi anak-anak tanggung, remaja tanggung, dan ternyata ketika ditangkap itu ada anak SMP dan anak SMA. Pakai knalpot dong. Mungkin terberenglah sama bapak ini yang bawa anak tadi ini. Oh, terbereng kan Bu? Tertengok dia, tapi nengoknya itu nengok agak lama. Kalau kita bahasa orang Medan kan terbereng ya kan. Kalau di luar saya nggak tahu. Nah, setelah itu apa yang terjadi Pak Bu? Akhirnya ada yang ngegeng ini agak nggak senang hatinya, nggak suka. Dan yang selanjutnya yang terjadi adalah si suami itu dibacok sampai mati di depan anak dan istrinya. Di depan anak dan istri. Sadis Pak Bu. Saat ini memang itulah yang terjadi. Bahkan ada satu daerah di Sumatera Utara yang anaknya tawuran, si ibunya manggil si suaminya, "Pak, anakmu tawuran." Tebak apa yang akan terjadi? Bukan disuruh nyelamatin Pak Bu. "Pak, anakmu tawuran, bantu." Itu yang terjadi Pak Bu. Ada di suatu daerah di Sumatera Utara yang sering tawuran. Faktanya seperti itu. Nanti akan ada berbagai pengaturan. Misal, karena saya berhubungan erat dengan dunia pendidikan, nanti Pak Bu, si anak-anak SMA maupun SMK maupun nanti ada hubungannya di SMP, itu nanti siap-siap akan sering dirazia di sekolah-sekolah. Jadi kalau ada gelagat anak bapak ibu, siap-siaplah yang membawa sesuatu dari gear sepeda motor, dari alat-alat senjata tajam dan sebagainya. Kalau ketangkap, itu nantinya tidak segan-segan ditindak oleh kepala sekolah. Jadi berbagai kegiatan itu pelaksanaan Satpol PP. Banyak patroli nanti Pak Bu untuk berbagai kegiatan yang dinilai mengganggu ketertiban umum, itu nanti dari Satpol PP. Langsung bisa koneksi dia dengan kepolisian. Dalam hal ini Pak Bu sudah dilakukan di Medan. Jadi banyak hal yang dilakukan di Medan itu, dia tinggal panggil polisi aja nanti Satpol PP-nya. Jadi bisa langsung lebih cepat dia. Selanjutnya, penyampaian maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi penyebarluasan aturan Perda tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum oleh Bapak Dr. Andos Haji Muhammad Subhani TMM, Bapak Ketua DPRD Sumatera. Kepada Bapak kami sampaikan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Sumadi! Hidup Sumadi! Hidup Sumadi! Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pemaparan tadi tentang Perda yang sedang disusun oleh pemerintah Sumatera Utara, yaitu tentang ketertiban umum ya. Nah, Perda ketertiban umum ini
sekarang sedang diproses dan naskah akademiknya sudah selesai dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kenapa Perda tentang ketertiban umum ini penting dianggap oleh pemerintah Sumatera Utara sehingga disusun, dipersiapkan peraturan daerah itu karena banyaknya laporan masyarakat tentang ketertiban umum sekarang. Rasa gelisah, rasa tidak nyaman oleh masyarakat akibat dari sekarang banyak yang namanya begal, banyak yang namanya geng motor, banyak yang namanya anak-anak tawuran. Betul? Nah, jadi terhadap masalah ini banyak masukan ke DPR, dibuat peraturan agar bagaimana supaya tertib ini. Ya. Kemarin di Polres Deli Serdang ada ditahan anak-anak lebih kurang 58 orang. Ya. Nah, ada anak sini, Pak. Nggak ada. Jadi rata-rata anak-anak ini masih usia sekolah, Bu. Ya, Pak ya. Masih SMP, SMA. Ya. Pergi dari rumah itu sekolah bawa sepeda motor karena orang tuanya sayang dikasih sepeda motor, ya kan. Nanti pergi sekolah dia bawa pakaian lagi di dalam tasnya, kadang-kadang bawa rantai, bawa parang, bawa pisau, bawa celurit, macam-macam. Nah, kemudian nanti di jalan kumpul sama kawannya cari lawan. Nah, kata Pak Camat Pagar Merbau kemarin, mereka selalu mainnya di daerah Pagar Merbau. Nanti datang dari daerah Lubuk Pakam, ada yang datang dari Galang, ketemunya di Pagar Merbau main. Nah, Bu, ini bukan hanya terjadi di tempat kita, bukan hanya terjadi di Kabupaten Deli Serdang, terjadi di mana-mana sudah. Ya, mungkin anak-anak ini kemarin katanya karena kita lama COVID apa di rumah saja, apa sekarang ini merasa bebas sehingga sesuka hatinya di jalan. Ya. Tapi yang paling parah begini, mereka nanti tawuran bisa menghilangkan nyawa kawannya atau nyawa lawannya. Kadang-kadang nggak ada lawan pun dia masuk kampung kemana-mana menakuti orang kampung. Ya, ini sangat meresahkan ya, sangat meresahkan masyarakat sekarang. Bu, lihat itu di TV, ada anak membaca orang lain yang tawuran ini, ketika ketangkap sama kawan-kawannya, ketangkap sama orang situ, berapa orang, ada 2 atau 3 orang itu dipukuli sama warga, ditunjangi, dipijak, nah, ditanya, kenapa kau bacok orang itu? Gak ada, hanya seneng-seneng aja. Coba, nyawa orang lain bikin seneng-seneng sama dia. Hah? Ini kan namanya udah ada yang salah ini ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau anaknya itu pergi sekolah, coba diperhatikan dulu. Periksa tasnya ini bawa apa, ya, ya. Bawa buku betul. Nanti kalau bawa baju kaos, bawa baju ganti-ganti, dia hati-hati. Apalagi di dalam tasnya ada nanti senjata, ya, sajam. Bisa saja dia bawa rantai dan macam-macam. Ini anak-anak berarti dia mau ikut tawuran itu, ya. Belum lagi pengaruh obat-obatan, ya. Anak-anak ini sekarang
umumnya mungkin anak ibu nggak tahu, anak ibu baik-baik dari rumah, tapi di jalan di luar kawan-kawannya ya coba dululah pakai dikit. Karena sekarang gampang, ada paket hemat namanya. Ya. Pahit, tahu kali situ. Ngomong lagi. Udah lama ya. Ada pensiun ya. Itu 25.000 udah bisa make. Pahit. Nanti habis itu ningkat lagi. Ya. 25.000 nanti nggak udah kurang terasa, dia tingkatkan limpul, dia tingkatkan cepet. Nah, lincul. Tahu kali. Mantan tuh Pak, mantan. Mantan. Iya. Iya, ada pensiun. Syukurlah kalau ada pensiun, syukur. Jadi, Bu, kalau di rumah itu selalu minta duit kayak gitu, hati-hati itu, ya. Minta duitnya untuk apa? Tanya, ya. Nah, karena nanti takut kita untuk beli sabu. Nah, karena dia kalau minta nanti nggak ada di rumah, ya, mulailah apa dia punya, Bu? Emosi, marah-marah ya. Oh, lumayan kalau masih emosi dia, ya. Nah, kata ibu ini bunggas hilang. Nah, lama-lama akhirnya udah mulai tabung gas ibu hilang, nah, udah parah dia itu, ya. Itu sudah makin meningkat, udah makin parah. Ya. Nah, nanti bisa juga TV-nya pun hilang, atau TV-nya katanya mana TV-nya? Oh, kayak mak tak dandani gitu ya. Dandani apa? Wes pindah ya. Nah, wes sekolah. Udah nanti ada kulkas lagi. Pokoknya apa yang ada di rumah bisa habis ya. Ini maka perlu dibuat peraturan ya. Tahun yang lalu 2019 pemerintah Sumatera Utara sudah membuat perda yang namanya tentang bahaya narkoba. Ya. Tahun ini karena banyak sekali kenakalan remaja tadi, ada begal dan preman, kemudian geng motor segala macam itu, kita buat perda tentang ketentraman masyarakat ini. Tujuannya adalah bagaimana menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Tetapi semua ini tidak akan berarti kalau tidak ada peran serta masyarakat. Maka harus disosialisasikan kepada masyarakat. Ya. Harus ada masukan-masukan dari masyarakat. Harus masyarakat ikut serta. Bagaimana cara masyarakat ikut serta? Pertama, di dalam rumah tangga sendiri. Ya. Kuncinya di situ. Kunci utama di rumah tangga sendiri. Kalau anaknya sudah pulang sekolah tidak teratur, harusnya pulang jam 6, pulangnya malam, itu harus ditanyain, ya. Harus peduli, ya. Kalau anaknya nanti cabut sekolah, ditanyain. Jangan nanti kalau ditanyain terus-menerus anaknya bilang mamaku cerewet kali gitu. Iya. Oh iya, cerewet mama ya. Nggak apa-apa Bu, cerewet itu baik, nggak apa-apa. Ya, jangan takut kita dibilang cerewet, apa boleh buat. Sedangkan dicereweti aja dia masih lakukan bandel, ya kan? Nah. Kalau perlu tempeling Bu. Nah. Ya, berani melawan dia. Kena perlindungan anak nanti Pak. Kena kasus perlindungan anak nanti nggak boleh juga. Ya, Ya. Enggak. Kalau anak kita nggak apa-apa, kalau jahat tempeling nggak apa-apa. Ya, jangan takut.
Tapi kalau di sini nggak tahu ya. Kemarin kalau di sana diberingin katanya, nek ditempelin ya minggat pak katanya. Malah minggat ya katanya. Malah pinggat ya katanya. Iya. Ya, nah itu. Nah ini ambil pakaian dan minggat. Jadi ini juga salah ya. Karena itu salah. Apa yang kurang berarti di dalam rumah tangga kita? Pendidikan moral, akhlak budi pekerti. Berkata saja kepada orang tua sebenarnya nggak boleh, apalagi dia minggat, apalagi dia melawan. Nah, maka sejak kecil dia harus dididik, diajari akhlak budi pekerti, diajari agama. Ya, Perda ini mengharapkan seperti itu, peran serta kita. Ya. Masyarakat ikut berperan serta. Kalaupun nanti dibuat aturan, misalnya tadi ada masukan dia apa, harus judi online harus dihapuskan, harus diblok, karena banyak juga yang ikut judi online. Bojone ini melu, enggak? Nah gini enggak nih, bojone yang melu judi online? Wah. Ya. Jadi makanya kalau mama-mama mama oke. Ini juga ya. Ini ya. Iya. Tapi mama masih sayang deh sama anaknya. Nanti kalau nggak ada uang untuk belanja kan bahaya. Ya. Makanya mama-mama kalau ada acara gini selalu, Pak, ojo kayak ikut Pak, kayak sembako aja gitu. Aku nek kayak duit, kayak bojoku tek katanya. Entahlah, memang apa. Ya, kembali lagi jadi intinya kita buat ketentraman masyarakat. Tadi masukan dari desa Bandar Labuhan ya. Supaya judi online itu di blok Pak katanya. Itu ada kita catat. Nanti kita sampaikan di DPR. Jadi mendukung ya. Kita blok itu jangan lagi bisa. Betul Pak? Wah mantap. Tapi yang buri menengahi Pak. Jadi nggak bisa. Bulakan itu. Iya enggak. Ya, kita blok nanti itu biar jangan bisa lagi. Kemarin padahal bandarnya udah ditangkap loh, Apin BK ya kan. Nah itu bandarnya. Tapi sekarang ya ada warga juga yang ikut-ikutan. Nah itu intinya Bu ya. Nanti silakan kasih masukan terhadap rencana peraturan daerah ini. Karena nanti kita susun, kita tetapkan menjadi peraturan kita bersama. Nanti kita aktifkan lagi rencananya jam malam itu Pak Kades ya. Jam malam nanti kita aktifkan sehingga anak-anak yang berkeliaran, tadi ada masukan juga dibuat lagi jam belajar bagi anak-anak sekolah ini ya. Sudah tidak berkeliaran ke sana kemari, tidak menentu, tidak tentu arah ya. Nah jadi ini harapan kita, dan dengan tertibnya nanti dengan terbitnya Perda ini bisa mengatur ketenteraman masyarakat kita ya. Mungkin itu dari saya terkait dengan Perda yang mau kita tetapkan. Silahkan kalau ada masukan-masukan dari Bapak Ibu, silahkan terhadap Perda ini. Saya pikir terkait dengan rencana peraturan daerah sudah cukup. Mari sama-sama, intinya kita mulai dari rumah tangga kita yang paling kecil, kemudian lingkungan kita, masyarakat kita, sampai sedesa ini ya. Bahan tentang Perda tadi itu ya. Kan semua dapat yang mau, tapi kalau ada yang minta boleh biar untuk bacaan ya. Nanti kalau paketnya lain, itu hanya bahan untuk peraturan daerah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hormati Bapak Dr. Andes HM Subandi STMM fraksi Gerindra Prof
Divisi Sumatera Utara Dapil 3 Deli Serdang. Hari ini bertatap muka dengan langsung dengan kita Bu ya. Dan serta rombongannya serta para undangan di sini saya mewakili daripada tokoh masyarakat. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Subandi serta rombongannya yang membuat acara di sini. Semoga dengan acara ini sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya di kampung kami banyak sekali permasalahan keamanan. Kadang-kadang kepada ibu-ibunya Bu ya. Ibu-ibu di sini Pak, kayak ayam nggak pulang dicari Pak. Tapi kalau anaknya nggak pulang nggak dicari Pak. Nah sekarang dibalik Bu ya. Ayam pulang biarkan Bu. Anaknya nggak pulang dicari jam 10 dicari kemanapun berada Pak suruh pulang. Ya dibalik Bu ya, kalau ayam nggak pulang biarkan aja. Tapi anaknya nggak pulang jam 10 dicari. Karena apa Bu? Kalau kita biarkan saja Bu, nanti ada asa merajalela Bu ya. Rumah itu Pak, cangkol aja tinggal gagangnya. Oh Pak, itulah. Tiang-tiang jemuran itu tuh Pak, tinggal talinya aja bawa tiangnya udah entah kemana, itulah saking gawatnya sekarang ini Pak. Jadi masalah ini kita apalah anak-anak kita Bu ya. Yang kedua, anak-anak kita yang sedang itu disuruh ke masjid Bu, mengaji Bu ya, suruh mengaji. Diancam Bu, kalau nggak mau mengaji nggak boleh ikut tanya ya Bu, kita aja Bu ya. Diancam Bu ya. Kalau yang segini Bu bertahan buat lu nggak mau mengaji ke masjid, jangan ikut area ya Bu, ancam Bu. Nah, yang kedua, tolong kepada kita semua Ibu ya, Pak saya sekali diperiksa Bu kamar-kamar anak-anak kita Bu ya. Kalau di tas di kamar sempat udah ada botol aqua itu udah nggak iya Bu ya. Diperiksa tas-tasnya Bu ya, isinya kamar-kamarnya di tas. Kalau di dalam kamar ada botol aqua itu udah nggak iya Bu ya. Nah, lama-lama nanti botol aquanya itu ada sumbunya Bu, ada pipetnya Bu, kalau kita biarin aja. Nah, yang kedua jadi pernah kejadian bahwasanya ya, yang penting ada botol aqua pertama dijaga ya, nanti lama-lama itu ada pipetnya Bu, botol aqua itu Bu ya, sekali-sekali diperiksa tasnya kamar-kamar anak kita Bu ya. Yang kedua gini Bu, ketika kita jalan-jalan di ladang, jadi ada seorang ngambil pisang Bu, jadi kalau tanya kok kalian ambil pisang orang, nah itu jauh sana itu genggu katanya Bu, inilah gawatnya Bu, nggak takut lagi tuh ya. Ngambil pisang ngambil lebih ditanya malah oh Bu ini kan itu genggu, nggak ngomong lain ini, jadi itu pun habis gawatnya gitu ya. Jadi untuk selanjutnya mari sama-sama kita kepada Pak Kades tolong Pak ya, kita aktifkan siskamling kita Pak ya. Nah, kali ini udah mau menyambut bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini kadang-kadang ibu pun agak pening Pak kepada Pak Subandi. Karena semua apa mahal Bu ya. Nah, kita sampaikan kepada Pak Subandi Bu agar bisa menekan daripada harga bahan pokok Bu ya. Karena kalau mau lebaran apa semua mahal, kita serahkan kepada Pak Subandi biar ditindaklanjutin supaya bisa ditekan harga-harga kebutuhan Ibu ya. Dan itu selanjutnya itulah mungkin saya nggak panjang lebar, mari sama-sama kita jaga ketertiban kampung kita ini. Jaga anak-anak kita, kalau nggak pulang jam 10 kita cari ibu bapak mas suruh nyari ya. Jangan pula bapaknya saya sih, bapaknya suruh nyari sekarang nggak pulang pula, ibu yang nyari Bu, kalau bapaknya nanti sekarang nggak pulang Bu ya. Jadi demikian Bu ya, saya sudah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan aparat petugas tempat yaitu Bapak Kepala Desa Bapak Septiananda kepada Bapak kami serahkan Bapak. Jadi ini kesempatan kita khususnya buat ibu-ibu nih yang selalu mengeluh masalah bahan pokok Ibu ya. Ya nanti mana tahu kita sampaikan juga nanti apa yang ingin menjadi sampaian ibu-ibu. Kalau bisa jangan bahan pokoknya aja Ibu. Pokoknya juga, pokoknya. Jangan bahannya aja, pokoknya Iya. juga. Jadi kalau memang apa, insya Allah nanti sebenarnya ini bukan bidangnya Pak Subandi ya Pak ya. Tapi nanti coba insya Allah nanti Pak Subandi akan sampaikan kalau nanti itu menjadi keluhan dari ibu-ibu khususnya masyarakat Desa Bongsari Baru. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada saat ini kita semua masih diberikan keringanan langkah, keluhan waktu, terkhusus beberapa kenikmatan ya Bapak Ibu, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul sama-sama pada hari ini dalam rangka reses
oleh anggota DPRD fraksi Gerindra, yaitu tokoh saya ini konten saya juga Bapak Ibu, sama-sama kita ketahui karena saya banyak juga belajar dari kisah-kisah Bapak kita ini, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Subandi STMM. Tepuk tangan Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Dan terlebih pula selawat bangkaikan salam kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua yang hadir pada hari ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tokoh saya Pak Dr. Andes Haji Muhammad Subandi STMM beserta rombongan yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yaitu Bapak Sutaryo, dan yang saya cintai Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Di sini saya tidak ingin berpanjang kalam, tapi inilah yang akan saya sampaikan karena tadi sudah banyak disampaikan juga oleh tokoh masyarakat kita Bapak Sutaryo, dan tadi juga sudah di Bapak kita Bapak Subandi tadi sudah menyampaikan juga, tapi saya ingin menambahkan sedikit juga bahwasanya kami dari pemerintahan desa sangat mengapresiasikan kegiatan hal seperti ini, apalagi ini adalah tentang ketertiban masyarakat, Ibu. Nah, itu sangat-sangat menggembirakan bagi kami khususnya dari perangkat desa. Karena apa? Akhir-akhir ini memang sama-sama kita ketahui bahwasannya kegiatan yang bersifat kenakalan remaja itu terindikasi adalah anak-anak di bawah umur, Bapak. Saya sudah capek menyampaikan, saya sudah berulang kali ketika kami rapat di kecamatan, dan ini belum ada solusinya Bapak Ibu. Karena apa? Karena selalu saya sampaikan sekarang itu permasalahan bukan bapak-bapak, tapi sekarang permasalahan adalah generasi-generasi kita, khususnya anak-anak di bawah umur. Karena apa? Karena mereka inilah yang terindikasi yang menjadi pelaku kerusuhan ataupun perkelahian yang ada di desa-desa ini Bapak Ibu. Sebulan yang lalu kita mendapati anak-anak di bawah umur keliaran Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan bukan orang kita apa warga kita Bapak Ibu, tapi warga di luar. Nah, itu sudah saya sampaikan juga kepada Bapak Camat, kepada Bapak Wakil Kapolsek waktu kami rapat juga setiap bulan di kecamatan. Nah, itu pun tidak ada solusi sampai saat ini, Bu. Kenapa? Karena anak-anak di bawah umur ini tidak ada aturan yang memang menjerat mereka Bapak Ibu. Hanya saja pembinaan. Nah, insya Allah nanti adanya peraturan ini ya Pak Subandi, kita sama-sama mengharapkan bahwasannya itu memang ada tindakan tegas dari khususnya pihak kepolisian untuk anak-anak ini. Agar apa? Agar anak-anak atau generasi kita itu tidak hancur Bapak Ibu. Itulah tujuan kami, itulah yang kami harapkan, bahwasannya memang khususnya untuk anak-anak di bawah umur ini harus ditindak tegas. Dan yang kedua, kami dari pemerintahan desa pun Bapak Subandi, kami tidak bisa berbuat banyak. Kami hanya bisa melakukan yang namanya penertiban. Ketika kita tangkap anak ini Pak, keluaran di atas jam malam itu hanya kami serahkan kembali lagi kepada orang tuanya. Nah, yang penting, yang memang benar-benar ini yang bisa, itu adalah orang tuanya sendiri. Jadi sama-sama kita bekerja. Bapak Ibu mungkin nanti di rumah bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan wejangan untuk anak kita, dan kami pun membantu Bu. Kami akan melakukan sweeping ataupun penertiban di jam malam. Jadi kita ini udah 3 hari ini Bu udah melakukan itu. Ya, apapun itu yang kegiatan sifatnya narkoba pun sudah kita rapikan semua dengan bapak-bapak yang ada, TNI Polri yang ada di desa ini. Kita sudah bekerja sama semua. Tuh. Tapi setidaknya yang ada di Desa Bangsari Baru sudah membantu kita, khususnya di Desa Bangsari Baru ini, untuk bersama-sama memberantas itu Bapak Ibu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Subandi untuk masalah sosmed ini Pak ya.
Selanjutnya nanti insya Allah mudah-mudahan kalau memang nanti ada tanya jawab nanti beri aja pertanyaan kepada Pak Subandi. Kalau bisa minta tolong Bapak Ibu jangan pertanyaan aja Pak, minta tolong Pak gitu. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita minta tolong kan insya Allah pasti kan dibantu. Kalau nggak ada bahasa minta tolong payah ya. Nah begitu juga nanti pasti ya Pak Subandi dibantu juga ya Pak ya gitu. Jadi itu aja mungkin dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari aparat pemerintah setempat. Selanjutnya penyampaian maksud dan tujuan kegiatan DSS 2 anggota DPD Provinsi Sumatera Utara tahun sidang 4 2002-2003 oleh Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Subandi STMM. Kepada Bapak kami persilakan secara hormat. Tadi Pak tokoh masyarakat sudah menyinggung, Pak Kades juga sudah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati semua, saya banggakan tak usah lagi kita sebutkan satu persatu. Kita masuk saja kepada intinya ya. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau anggota Dewan Reses itu dia tentunya menyerap aspirasi masyarakat. Tadi disampaikan oleh tokoh masyarakat kita, oleh Pak Kades, sampaikan saja apa yang menjadi usulan, apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat kita di daerah ini ya. Insya Allah mana yang nanti bisa kita bantu ya. Mana yang bisa kita usulkan nanti ke bupati kita usulkan, misalnya menyangkut infrastruktur ya. Kalau dia kewenangan provinsi tentu diselesaikan provinsi ya. Kalau kewenangan kabupaten nanti kita usulkan mungkin drainasenya ya, jalan-jalan setapak dan sebagainya boleh saja. Masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan silakan ya. Tadi disinggung oleh tokoh masyarakat kita masalah ekonomi ya. Memang ekonomi kita sekarang sedang resesi itu ya. Resesi ekonomi ini menghantam belahan dunia ini semua, bukan hanya Indonesia ya. Bahkan negara pun ada yang bangkrut sekarang. Tapi negara kita ini kita syukur karena negara kita ini di negara tropis. Ada hujan, ada panas ya. Musimnya itu paling enak di negara kita. Kita 12 jam malam, 12 jam siang. Ada orang yang 18 jam itu siang, malamnya cuma 6 jam. Ada yang hebatnya 24 jam dia matahari terus ya. Ada orang yang 6 bulan dia musim dingin, 6 bulan musim panas ya. Kalau sudah musim dingin dia salju. Kalau musim panas trek rumput pun mati semua. Jadi negara kita ini memang diberikan Allah Ta'ala, inilah negara surga di dunia ini. Rahmatan lil alamin itu di sini tadi. Kita hidup di negara kita ini yang memang iklimnya cukup baik. Kata Kus Plus, tongkat kayu pun bisa jadi tanaman. Betul? Nah, asal kita mau berusaha ya, asal mau berusaha. Tadi Pak Kades sudah sampaikan, Pak ini lahannya mau dibuat untuk ketahanan pangan, bagus sekali ya. Jadi harus kita hidupkan yang seperti ini, jangan ada lahan-lahan kosong, manfaatkan ya. Jangan nanti ibu-ibu cabai mahal pun udah merepet. Wah cabai larang, gak usah nyambel katanya ya kan. Bapak-bapaknya kalau nggak makan sambal enak makannya ya kan. Ya manfaatkan, nanam cabai 2-3 pokok pun cabai apa itu sekarang taplak ya, pedes sudah tuh. Wis kapok sambal gitu ya. Ibu-ibu bertanya apa lah. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, manfaatkanlah lahan-lahan pekarangan kita dengan menghidupkan ketahanan pangan ya. Kayak di sini katanya mau ditanam bawang apa, silakan
Ya. Ini Pak Kades ini udah ke ladang saya nih, saya bawa keliling-keliling nengok-nengok ya. Jadi malam ini nggak ada yang datang dia. Ini Pak Doni ini sering juga nih. Nah, kalau pisang itu saya satu tandan 24 sisir itu biasa tempat saya. Hah? Nah, itu pisang kepok Papua namanya. Nah, kalau mau minta bibitnya sama saya ada. Itu gak habis-habis. Kalau satu keluarga makannya sebulan mungkin baru habis. Gede-gede kali. Pisangnya enak, direbus saja enak. Nah, gitu. Kirimlah Pak ke Gang Jaya. Jangan dikirim, datang ke sana ya kan. Kalau pas ada pisangnya dikasih pisang, bibitnya dikasih lagi ya kan. Boleh gitu. Artinya hidupkan. Ini kan contoh saja ya. Mari kita hidupkan ekonomi kita, ketahanan pangan kita dengan kita perkuat. Bu, banyak negara sekarang dia yang hanya fokus bagaimana mereka mendapatkan makanan. Kenapa? Karena resesi ini orang krisisnya krisis pangan. Ya. Makanya 9 bahan pokok itu naik turun harganya. Beras naik, betul? Nah, melonjak harganya. Karena permintaan luar pun banyak. Ya, minyak naik, betul. Telur pun naik harganya sekarang. Wah, udahlah. Nah, tapi nggak usah sanksi. Ya. Kalau untuk berapa hari ke depan nanti adalah dari saya minyak sama gula. Nah, artinya apa nih Bu ya? Kebutuhan orang sekarang hanya memikirkan kebutuhan makanan. Itu bukan hanya di tempat kita, di luar negeri. Di luar negeri juga begitu. Karena resesi kemarin orang tidak bisa banyak bekerja, produksi menurun, kemudian bahan-bahan pakan itu juga menurun karena situasi yang ekonomi yang begini terus ya. Mudah-mudahan kita di 2024 nanti sudah bisa makin membaik lagi. Amin. Karena COVID sudah berakhir, aktivitas kembali hidup ya. Ekonomi kembali tumbuh dan ketahanan pangan kita perkuat. Ya. Sekarang pemerintah menerapkan bagaimana bisa masyarakat itu panennya 3 kali, ya, maka banyak dibantu alat-alat pertanian, ya. Kemudian juga menghidupkan ketahanan pangan kita, peternakan kita. Ini pemerintah Sumatera Utara memang sejak awal ada program untuk bagaimana menjadikan lumbung ternak. Ya, lumbung domba Sumatera Utara ini lumbung dombanya nasional gitu. Nah, mudah-mudahan di 2024 ini nanti APBD 2024 akan banyak bantuan ternak domba. Ya, ada wilayah-wilayah yang dijadikan kawasan ternak domba gitu. Nah, ini menghidupkan bagaimana ekonomi kita supaya pulih kembali seperti kemarin sebelum COVID. Nah, jadi manfaatkan. Ada lahan-lahan kosong ini kita manfaatkan untuk meningkatkan ekonomi kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah harapan kita dari pemerintah Sumatera Utara. Selain itu juga pemerintah Sumatera Utara menggerakkan yang namanya UMKM. Ya. Menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah. Ada kredit UMKM sekarang. Pak Kades boleh bantu ibu-ibu yang berusaha ini, kasih rekomendasinya bahwa dia benar punya usaha, ya. Nggak boleh. Nggak boleh 2 kali. Kalau udah dapat mekar jangan lagi kredit. Nah. Nggak bisa 2 kali ya. Jadi kredit UMKM ini namanya sumut bermartabat ya. Kredit sumut bermartabat bisa 10 juta tanpa agunan.
ya. Ya. Yang penting ibu-ibu punya usaha. Ya. Apa usahanya? Jualan. Oh, misalnya jualan, Nah, jadi sampah, jualan goreng, ya itu, ya. Bapak saya cuma jualan minyak di pinggir jalan, boleh. Itu juga namanya UMKM. Pak, saya jualan bunga misalnya sini, ya itu juga namanya UMKM. Semua itu UMKM, boleh minjam 10 juta tanpa agunan. Nanti kalau 10 juta udah lancar, boleh tingkatkan, boleh sampai 100 juta boleh, ya. Itu semua tanpa agunan, ya. Dan bunganya murah. Nah, bunganya murah karena untuk membantu masyarakat jangan terjepit dengan kredit-kredit yang mekar. Kalau pinjam 1 juta baliknya berapa, Bu? 1,5 juta, 1,300,000 ya. Itu ada bunganya sampai 30%, ya. Nah, kalau kredit pemerintah ini kita pinjam 1 juta itu bunganya hanya 6%. Dan itu pun dipotong lagi 3%. Jadi jatuhnya cuma 3%. Jadi kalau minjamnya 1 juta, 3% bunganya 30.000. Murah. murah. Nanti kalau bunganya 30.000 nggak iso balik ya wes mati aja lah. 30.000 itu pertolongan pemerintah, ada murah sekali ya kan. Jangan lagi ada pikirannya wah orang kredit murah ini ya udah nggak usah bayar sekalian. Itulah penyakit masyarakat kita. Maunya kalau ada kredit murah malah lancar bayarnya supaya bisa ditingkatkan lagi. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Itu program pemerintah Sumatera Utara. Ibu-ibu yang punya usaha UMKM ya, kalau ada nanti misalnya, wah Pak, saya udah ada mekar gimana? Selesaikan mekarnya, pindah ke kredit UMKM ya. Itu di Bank Sumut ya. Ada Bank Sumut sini kan? Ya. Nah, kalau nggak ada nanti kita buka Bank Sumut lagi di Tanjung Berawa, ya kan? Ya. Jadi itu Bu, sehingga bapak-bapak usahanya kemarin ini kan banyak yang kehilangan pekerjaan akibat kopi. Dia di pabrik berhenti karena pabrik mengurangi pekerja. Akibat kopi kemarin jualan modalnya termakan, sterlingnya pun terjual. Ya. Banyak yang begitu, ya. Nah, kemudian kalau nanti ada usulan-usulan apa Pak UMKM di sini untuk bantuan apa, ada juga dari UMKM, dari Dinas Koperasi itu ada kuali, ada kompor, ada tabung gas bagi yang jualan-jualan goreng, ya itu ada. Ya, kalau untuk yang jualan jamu ada gerobak-gerobak jamu, ya. Nah, jadi kalau yang bikin kerajinan rumah itu ada mesin-mesin untuk potong apa pisang itu ubi gitu ya. Nah, macam-macam ya. Jadi itu program pemerintah Sumatera Utara sekarang untuk menghidupkan ekonomi masyarakat ini kembali ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau usulan yang lain apa misalnya dari pemerintah Sumatera Utara ya, bantuan kayak ini kemarin masjid ya, masjid di sini itu Pak Joni yang usulin ke saya, itu sudah kita bantu. Kalau ada nanti masjid yang lain boleh Pak Kades ya, usul buatkan proposalnya ke saya, ada bantuan untuk masjid ya. Tadi itu Pak Iwan tuh masjid di mana tadi tuh, Bandar Labuhan, kita bantu 50 juta ya. Jadi kalau ada proposalnya di sini bikin ke saya. Ada juga lembaga pendidikan boleh juga kita bantu ya. Ada misalnya sekolah swasta, nanti ada bantuan namanya Program Indonesia Pintar ya, nah, PIP ya. Nah, itu boleh diusulkan juga. Tapi tentu ini harus melalui sekolahnya ya. Nah, KIP
Nah, KIP. Nah, jadi itu boleh diusulkan, tapi melalui sekolah ya, karena itu datanya nanti ada di sekolah ya. Nanti bisa saya koneksikan dengan yang mengurusi KIP ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau yang lain-lain nanti ada yang Bapak Ibu sampaikan, silahkan biar dicatat oleh tim kita dari DPR, staf saya ya. Sementara demikian dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Nama saya Sutaryo, petugas Padukipaya Desa Bangsaria Baru, Pak. Jadi di sini Bapak Subandi ada resep dibantu dengan kesejahteraan Bilal yang ada di Deli Serdang, Pak, karena honor sangat minim sekali, Pak. Nah, nanti kalau harus tolong di warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutaryo. Ada lagi Ibu? Biar langsung jawab aja semua dari Pak Subandi. Bapaknya ada? Selamat. Di Bangsaria Baru, ada tempat di Palu, di dusun 6, dusun 7, dusun 8. Saya pecahnya pecah kayu, karena kita dengan tempat sampah, pecahnya rusak, enggak ngepek juga nanti baru. Jangan lagi Bangsaria Baru buang sampah, sekarang buang sampahnya nggak ada, buang sampahnya tempat sampahnya nggak ada. Nah, sekarang Becak Dayung buang sampahnya tak boleh karena buang sana katanya pengenal panggung itu buang tempat Bangsaria Baru. Nah enggak dari buang sampah Bangsaria Baru. Nanti saya usulkan ke Pak Bupati supaya ini Bilal Maid diberi honor yang pantas lah dulu. Dulu di Medan, waktu saya anggota DPRD Medan, ini wali kotanya saat itu Abdillah, itu kita beri yang namanya semacam penghargaan, dikasihlah pada seluruh Bilal Maid kota Medan. Nah, nanti ini ke Pak Bupati. Tapi mana 2020 saya jadi bupati, jadi program pertama. Ya. Bilal Maid ini harus menjadi perhatian kita. Ya. Kalau di Medan dulu kita perhatikan betul itu Bilal Maid. Ya. Cobalah kalau kita meninggal siapa yang apa coba? Nah, makanya dekat-dekat sama Bilal Maid. Nanti nggak dimandiin, nggak diurusin, baru tahu rasa ya kan. Ya. Nah, jadi kalau dulu di Medan itu kita anggarkan guru-guru gitu juga, guru agama, baik itu guru agama Kristen, guru agama Islam itu kasih bantuan, karena mereka ini kan nggak ada gaji dari pemerintah, ya. Mereka ini sukarela memberikan pengajian, mengajar anak-anak di gereja yang Kristen, yang Muslim di masjid. Itu nggak ada yang bayar gaji. Kalau dulu sama guru kita ngaji itu kan bawa minyak untuk lampu teplo kan gitu ya kan. Kan nggak mungkin lagi sekarang begitu ya. Nah, ini itu jadi perhatian juga. Insyaallah lah, mudah-mudahan kalau mana tahu saya terpilih pula nanti 2024 ini program kita Pak di Serdang ini ya. Ya, amin ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya yang disampaikan oleh Bapak ini tadi, saya ternyuh juga ini ya. Beliau ini sangat peduli dengan kebersihan di lingkungan ini, tapi tidak didukung oleh peralatan. Ya. Nah, fasilitas angkutannya, becaknya katanya udah rusak. Ya, masyarakat membantulah. Bayar. Ya. Kata
Semoga Pak Kades tahun ini dikasih beca. Tepuk tangan untuk Pak Kades. Ya, Pak Kades. Nah, ini mantap Pak Kades kita ini. Ya. Nanti ingatkan nanti kalau Pak Kades kurang-kurang sedikit saya bantu nanti, ya. Jangan sanksi, realisasikan itu. Nah, karena ya ini orang yang peduli terhadap kebersihan begini, kita senang, kita syukur bapak-bapak. Kalau enggak repot bapak-bapak, ibu-ibu mengangkati sampah sendiri, betul kan? Ya, harus kita dukung. Ya. Yang ketiga dari Pak Basri Sinaga, Pak Kadus ini, ya Pak Kadus kita. Pertama saya jawab dulu masalah KIP tadi Pak ya. KIP ini ya memang dia harus melalui desa Pak, menyatakan suratnya itu. Nah, cuman kalau dia ya kalau kaya kali janganlah gitu ya. Tapi kalau yang masih butuh kira-kira kasih aja lah, nggak apa-apa lah itu ya kan. Karena program KIP itu banyak Pak, bahkan kurang berlebih itu ya. Dana pusat itu cukup banyak itu. Jadi kalau Bapak lihat ekonominya masih setengah-setengah, kasih aja ya Bapak. Tapi kalau memang udah kaya dia, bapaknya pun pergi kerja pakai mobil, nggak usah kasih. Kalau masih naik sepeda motor kasih, itulah kira-kira ya Pak Kades ya. Nah, karena itu banyak itu Pak, programnya itu banyak ya. Kemudian tadi soal bantuan dari Dinas Kopi untuk UMKM. Untuk Dinas Koperasi nanti Bapak buat usulan ya, tapi yang betul-betul UMKM juga dia, karena nanti ada timnya yang survei ya. Nah, nanti malu kita kalau dia disurvei ternyata nggak UMKM, nggak usaha. Nanti ini dibuatkan surat usulnya, ada kelompoknya. Misalnya di sini ada 5 tukang goreng, buatkan aja kelompoknya, usulkan. Nanti si Ilham aja lah yang apa ya. Atau itu ada Iwan di belakang itu. Iwan sebenarnya Tanjung Merawa udah pernah saya bantu itu. Tapi itu melalui waktu itu Hairul Sani. Nah, saya kasih gerobak, saya kasih itu namanya kuali untuk kelompoknya itu. Ya habis itu habis gitu aja gitu, tapi nggak ada lanjutannya. Ini coba desa ini dulu kita nanti apa ya, ganti-gantian ya. Nggak tahu saya itu. Ya, apalagi tadi Pak Kadus 2 ya, cukup ya. Jadi itu 2 hal mengenai bantuan UMKM. Nanti pun saya lihat lagi kalau ada masih gerobak, nanti saya apa juga gerobak ya. Karena gerobak itu ada untuk jualan bakso, ada untuk jualan apa namanya es cendol, es dawet gitu ya. Nah, yang penting ada kelompoknya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena ini mau Ramadan, saya juga sekaligus mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah Ramadan kita semakin baik ya, mendapat ridho dari Allah SWT, menjadikan umat-umat yang bertakwa ya. Nanti ada oleh-oleh sedikit, jangan dilihat besar kecilnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada nasi, ada tasnya, ada isinya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amplopnya nggak ada, amplop nggak ada. Jadi nanti tasnya bisa dibawa terawih kalau yang terawih ya kan, untuk tempat terapung. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Sutaryo kepada Bapak. Silakan dengan hormat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده فمن باقي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك توبatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Berikanlah kesehatan kepada hadir kami. Sukseskanlah ya Allah segala pekerjaan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa minkum minna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih Bapak Ustadz Sutaryo kan menutup bagi kita semua. Alhamdulillah bertambah iman kita. Ibu Samsia, bawa undangannya Bu ya. Dibuka undangannya Bu. Ibu Sania. Panggil aja satu lagi. Pak Ibu Saria Panjaitan. Oke. Tuh. Ayo. Ya. Satu lagi. Wan, kau lawan silakan terus. Satu lagi. Ya. Ini. Wah, itu juga lagi, Wak. Pak. Ya. Bisa Pak disampaikan kegiatan kita pada hari ini Pak? Dedi Jul Henry. Kita sedang melaksanakan reses di Desa Bangunsari Baru. Ulang udah. Menerima aspirasi Asri masyarakat. Haryani. Jadi dari beberapa aspirasi yang kita dapatkan tadi dari tokoh masyarakat, dari Kades, persoalan hari ini adalah ekonomi yang makin sulit. Dikhawatirkan harga-harga naik. Asri Haryani ada? Menjelang Udah. puasa dan Ramadan. Sunarno. Tentu harapan daripada masyarakat bagaimana stabilitas harga dari bahan-bahan pokok tidak melambung tinggi. Sutaryo ada? Sehingga daya beli dari masyarakat masih ada. Terutama dalam kondisi hari ini misalnya beras yang sekarang juga harganya makin naik, kemudian minyak, gula, ini bisa ditekan harganya sehingga stabil tetap biasa dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan hari raya nanti. Ini harapan dari masyarakat kita, ya. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat ini kita tampung, terkait juga tadi memperkuat ketahanan pangan. Ini kita dukung nanti program daripada kepala desa kita ini, ya. Pak Kades Bangunsari Baru ini saya lihat energik dan punya visi ke depan membangun desa ini untuk mensejahterakan masyarakatnya, ya. Jadi harapan kedepannya Pak tentang permintaan-permintaan dari warga tadi Pak, apa yang Bapak Beberapa permohonan permintaan tadi misalnya terkait dengan UMKM. Ini akan kita realisasikan nanti di 2024, ya. Begitu juga tadi ada harapan-harapan terkait misalnya peternakan apa dan sebagainya, bantuan-bantuan dari pemerintah, kredit. Ya, ini akan kita dukung bagaimana supaya ekonomi bisa bangkit di 2024 nanti. Kemudian naik. Ibu Samini, mau undangannya Bu. Ibu Mariani. Ada Mariani. Ibu Suyanti. Suyanti, bawa undangannya Bu. Ibu Suyanti ini. Belum. Ibu ini belum. Rika Sari. Ini belum. Di muka rumah. Ya. Lamriana.
Lambriama apa namanya nih? Oh ya. Ibu Eli Suryani. Suryani ada? Sumini. Ya kenapa? Ibu Sumini, Neng. Ibu Ponia. Ibu Yasimin. Bapak Yasimin. Ismanto. Asnik. Ramija. Oke, satu. Ramija.